Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, perusahaan telekomunikasi di Amerika yang bernama Sprint sedang jatuh bebas dan mengalami kerugian besar di tahun 2007. Pada saat itu, seorang bernama Dan Heath ditunjuk menjadi CEO atau pemimpin yang baru di perusahaan tersebut. Dan Heath kemudian mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga perusahaan Sprint kembali memiliki performa yang baik. Dalam berbagai aspek, peranan seorang pemimpin sangat krusial, sangat penting, sangat menentukan keberhasilan. Sehubungan dengan hal itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Siapakah yang memimpin diri kita? Atau siapa yang sedang kita ikuti pada saat ini? Kita perlu menyadari bahwa siapa yang kita ikuti atau siapa yang memimpin kita akan menentukan keadaan kita di depan. Kita baca kembali dalam 2 Tawarik pasal 13 ayat 12. Di situ dikatakan, lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Bangsa Yehuda pada saat itu sedang berhadapan dengan bangsa Israel. Sementara Israel sudah meninggalkan Tuhan, bangsa Yehuda tetap berpaut kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan berada dalam pimpinan Tuhan. Ketika mereka berhadapan itu, pihak Yehuda mengatakan kepada bangsa Israel agar jangan berperang melawan Tuhan, sebab mereka tidak akan beruntung. Di ayat-ayat selanjutnya, peperangan tidak terhindarkan, dan Yehuda mengalami kemenangan karena mengandalkan Tuhan dan karena dipimpin oleh Tuhan. Ada 3 dampak pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, pimpinan Tuhan membawa kemenangan. Ketika hidup kita dipimpin Tuhan dan kita mau dipimpin olehnya, maka kita pasti akan mengalami kemenangan, yaitu kemenangan atas masalah, kemenangan atas pencobaan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas penyakit, kemenangan atas kuasa iblis, dan kemenangan-kemenangan lainnya termanifestasikan dalam hidup kita. Yang kedua, pimpinan Tuhan membawa keberuntungan. Orang yang melawan Tuhan pasti tidak akan beruntung, sebagaimana tertulis dalam 2 Tawarik 13 ayat 12. Tapi orang yang menaruh harap pada Tuhan, yang mengikuti pimpinan Tuhan, akan mengalami keberuntungan dalam hidupnya. Keberuntungan ini meliputi berbagai aspek di hidup kita. Dalam Yesua 1 ayat 8 tertulis bahwa perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung asalkan kita mengikuti firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, pimpinan Tuhan membawa sukacita. Ada sukacita ketika kita dipimpin Tuhan. Sadari bahwa siapa yang memimpin kita akan mempengaruhi keadaan kita, termasuk dalam hal kebahagiaan hati. Sayangnya, tidak sedikit orang yang mengesampingkan Tuhan dan mengira hidupnya akan berbahagia di luar Tuhan. Mazmur 16 ayat 11 berkata bahwa di hadapan Tuhan
ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, kita semua memiliki sukacita Roh Kudus, dan ada damai sejahtera yang melimpah dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang memimpin kita saat ini? Adakah kita dipimpin Tuhan? Ataukah kita mengikuti pimpinan dunia ini? Pimpinan kuasa kegelapan? Atau pimpinan diri kita sendiri? Kalau kita mau berhasil dan beruntung, kalau kita mau berkemenangan dan penuh sukacita, ikutilah pimpinan Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kami bersyukur karena firman-Mu selalu menuntun kami, membawa kami yang melenceng menjadi lurus kembali, yang menyimpang menjadi kembali kepada jalur yang benar. Kami sadari Tuhan, kami butuh pimpinan Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan ataupun pikiran kami sendiri. Kami butuh pimpinan-Mu ya Tuhan. Karena itu pimpinlah setiap kami, agar kehidupan kami senantiasa berkemenangan, kehidupan kami senantiasa mengalami keberuntungan, dan ada sukacita berlimpah-limpah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengan penuh sukacita dan rela hati tunduk pada pimpinan-Mu, mengikuti firman Tuhan, menuruti apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati dan lindungilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan, diberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami terus menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.